Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida MNC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi ini Allah masih memanjangkan umur kita, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga masih bersama-sama kita hadir dan tampil di nikmatnya sedekah, satu acara yang pasti kita tunggu-tunggu kehadirannya. Semoga saja acara ini membawa keberkahan untuk kita semua, dan sebelum nanti guru kita memberikan tausiah atau kajian kepada kita berdoa dulu kepada Allah sebagaimana biasa kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga segala hajat dan keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Anda masih ingat beberapa episode yang lalu bahwa ada salah satu jamaah kita yang hadir, salah seorang ibu yang telah mewakafkan atau mensedekahkan tanahnya seluas 2 hektar. Dan seorang ibu ini dia pengusaha bajak ringan dan bercerita kepada kita dengan banyak anugerah kekayaan Allah berikan, enggak membuat dia lupa kepada Allah, tapi sebaliknya. Dan dia pun cerita bahwasanya minta kepada Allah semoga dihadirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Dia sebut salah satu anaknya yakni Khalili. Dan alhamdulillah sudah ada di samping saya. Beliau ini salah satu santri daripada pesantrennya Ustadz Yusuf Mansur yang ada di Bandung. Nanti kita bertanya-tanya kepada Khalili dengan siapa saja hadir ke sini dan ibunya diajak lagi atau enggak. Silakan Li. Ya, dengan siapa ke sini datangnya? Dengan orang tua. Orang tua juga. Teman-teman datang juga. Teman-teman dari Darul Quran Bandung. Ada berapa? Li? Ada 8 orang yang datang. Mana coba lihat yang mana aja. Bangun semua, ayo biar ayahnya lihat. Iya. Ustadz dipanggilnya ayah. Saya kalau di pesantren dipanggilnya ayah benar. Iya, bagus bukan papi Ustadz. Ya, Subhanallah. Ini santri-santri Ustadz yang ada di Bandung. Doakan biar semuanya jadi anak soleh-soleh Ustadz. Sukses semuanya. Jadi saya doain Al-Quran. Saya doain anak-anak ini dan seluruh anak-anak di seluruh tanah air, dimanapun Anda semua berada, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Amin. Ya, lagi hafal Quran dan kelak bisa menggantikan kita dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Khalili sudah menyelesaikan hafalan 30 juz ya? Ya. Coba yang lain berdiri di samping Khalili. Ya, jajarannya di sini. Ya, di sini. Nanti yang dites sama ayah bukan cuma Khalili ya, tapi yang lain juga ya. Oh, bismillah. Kalau ada waktu. Khalili sudah hafal selesai 30 juz? Insyaallah. Insyaallah. Sekarang umurnya berapa? 15. 15 tahun. Saya ini kadang-kadang wajar ibu tidak mengenali lagi santri satu demi satunya karena memang tempatnya udah nyebar banyak dan masya Allah saya termasuk yang mudah-mudahan diampuni Allah jarang nengok pesantren-pesantren. Tapi sungguh pun begitu, saya nengoknya tiap malam lewat sholat malam, saya nengoknya tiap sholat fardu lewat doa-doa. Alhamdulillah Khalili baru 15 tahun sudah hafal 30 juz ya. Mulai ngapal umur berapa? Umur 12 tahun. Wow. 1 SMP. 12 tahun udah mulai ngapal ya, 3 tahun selesai ya. Masya Allah, Masya 2 tahun. Allah. Oh 2 tahun selesainya. Kan Khalili udah kaya ya. Emaknya kemarin dulu wakaf 2 hektar, terus ada sedekah duit juga gitu. Ngapain sih masih mau jadi penghafal Quran? Pengen bahagiain orang tua. Pengen ngebahagiain orang tua. Coba Ustadz tes ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Baik. Wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqudun wa nuqallibuhum dzatal yamini wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal wa taqribuhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min zalika min ayatillah. Itu yang wataros syamsa. Wataros syamsa iza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamini wa zatal shimal wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid lawit tala'ata alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Baik, alhamdulillah. Holili kan sudah hafal 30 juz. Terus apa lagi cita-citanya setelah ini? Pengen jadi pengusaha. Pengen jadi pengusaha. Jadi kali ya, insya Allah ya. Emaknya udah pengusaha, bapaknya pengusaha, anaknya hafal 30 juz pengen jadi pengusaha. Baik. Ustaz Akbar, saya pengen komunikasi sama yang akhwat, yang perempuan. Boleh? Ada duduk. Ini duduk Ustaz ya? Ya, boleh, silakan duduk. Biar nggak ngalingin yang akhwatnya. Silakan. Siapa yang mau ngomong? Ayo. Siapa namanya sayang? Vina. Vina, baik. Vina, kan masuknya ke pesantren tahfiz ya? Tahu tuh bakalan ngapal Quran gitu? Tahu. Kok pengen juga ngapal Quran kan? Vina cakep. Terus kalau ngapal Quran kan berat. Pengen ngebahagiain orang tua sama kalau misalnya diceritain sama ustazah sih, kalau ngafalin Al-Quran itu ngasih mahkota di surga buat orang tua gitu. Oh, jadi Vina pengen ngasih mahkota itu sama orang tua. Subhanallah. Yang sebelahnya coba. Sekarang kelas berapa? Kamu siapa namanya sayang? Miftahur Rahmah. Miftahur Rahmah. Dari mana asalnya? Dari Lampung. Dari Lampung. Sudah berapa tahun nyantren? 2 tahun. Apa motivasinya ngafal Quran itu? Apa dipaksa sama orang tua masuk pesantren? Enggak. Apa motivasinya? Apa ya? Biar bisa hafal Quran. Bisa hafal Quran. Apa cita-citanya sih? Kan yang lain lagi dengerin live musik, lagi dengerin nyanyi ini nyanyi itu gitu. Kok mau gitu jadi penghafal Quran? Pengen jadi keluarganya Allah. Pengen jadi keluarganya Allah. Emang keluarganya Allah apaan? Penghafal Quran kan nanti jadi keluarganya Allah. Subhanallah. Suatu saat memang saya pernah keluar dari Masjidil Haram. Mobil-mobil Mercy terbaru ya. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah. Ayah tuh pernah keluar dari Masjidil Haram dan ada mobil-mobil Mercy terbaru gitu loh. Ketika saya tanya, ini mobil siapa nih? Oh ini keluarga dari raja. Lalu saya bilang sama Syekh Ali, Syekh, kita ini kalau hafal Quran dan alhamdulillah insya Allah hafal Quran. Kita ini keluarga Allah, bukan cuman keluarga raja. Anak-anak ini mengingatkan saya akan sekelumit kisah ngelihat ya bagaimana keluarganya raja aja dijamu seperti itu, apalagi keluarganya Allah. Sebelahnya coba di segmen 1 nih. Ini mukanya muka Arab nih. Iya betul ya. Jamaah. Siapa namanya sayang? Fajrina. Fajrina.
Asalnya dari Bogor. dari Bogor. Udah apa yang dipengenin di pesantren? Kan nggak enak loh. Enak gak sih di pesantren? Enak. Masa? Ya, pesantren itu kan fitur dari masyarakat. Jadi kita bisa suatu saat kalau udah pisah dari orang tua, kita udah terlatih. Gitu. Oh subhanallah. Baik. Pak Jeriana makasih ya. Sebelah. Siapa sebelah namanya? Rafida. Lafida dari mana asalnya? Bali. Dari Bali. Oh Masya Allah dari Bali. Lafida pengen ini juga jadi hafizah gitu. Iya. Iya. Cita-citanya emang apa? Jadi ustazah? Sebenarnya sih cita-citanya banyak, cuman salah satunya insya Allah bisa hafal 30 juz. Wow. Apa diantaranya? Bisa nerusin usaha apa-apa. Usahanya papa apaan? Properti. Maksudnya punya kontrakan gitu? Jadi kayak jual, bukan jual, kan apa sih kayak apa ya? Saya ini kenal orang-orang tua dari masing-masing ini, dialog ini untuk saudara-saudara semua. Yang ujung ini Lafida, ini sahabat saya di Bali. Kalau saya ke Bali, saya dikasih sama ayahnya bukan satu rumah, tapi satu pulau. Dan ayahnya ini punya pulau, Pak. Jadi dia punya Bali Island. Dia punya apa sih? Apa nama usaha papa kamu apa? House of Bali. House of Bali. Jadi kaya banget. Tapi bangunnya 2:30. Kaya banget. Tapi bangunnya 2:30. Lah kita yang miskin banget. Bangunnya 6:30. Nah Lafida ini dikirim ayahnya untuk menjadi hafizah. Lafida bukan karena ayah ya pengen jadi penghafal Quran. Kemauan sendiri. Subhanallah. Padahal di Bali itu sekolahnya enak ya. Tapi mau meninggalkan kenikmatan, mau meninggalkan kelezatan untuk Al-Quran. Terima kasih Ananda semua. Terima kasih buat Ustadz dan Ustazah yang nganter. Nanti kita kembali setelah segmen yang berikut ini dengan Dr. Alex. Kita bicara tentang kesehatan dan sedekah. Hadir juga kalau tidak salah Dr. Sus ya. Dr. Sus hadir. Sama Dr. Siti hadir. Baik. Terima kasih pemirsa. Jangan kemana-mana. Saksikan nikmatnya sedekah bersama Yusuf Mansur dan Dr. Alex. Makasih. Di samping kanan saya ada Dr. Alex. Maaf tadi saya sengaja menampilkan anak-anak kami. Tujuannya buat dakwah. Saya ketika masuk menjadi seorang penghafal Al-Quran atas izin Allah. Walaupun masih bersusah payah menjaga banyak lupanya gitu loh. Tapi terkaget-kaget juga gitu dengan cerita yang miris gitu hati gitu. Karena penghafal-penghafal Al-Quran itu mungkin karena ketawaduannya, karena keikhlasan ditempatkan di mana saja mereka tidak terlalu peduli dengan urusan dunia. Betul. Tapi kitanya yang suka kurang ajar sama mereka gitu. Kitanya yang suka kurang Saya pernah suatu saat dipijit Dr. Alex ya. Ketika saya sakit saya dipijit sama seorang bapak. Lagi dipijit, lagi ngobrol-ngobrol gitu, anak tanya sama dia. Pak, ngomong-ngomong kayak bapak ini, apa kerjaannya? Saya ngajar Quran. Oh, saya waktu itu langsung ambil tangannya gini. Oh, jangan-jangan ngajar Quran. Iya, Ustadz, saya udah hafal Quran 30 juz. Wah, saya makin kaget tuh. Innalillah, saya bilang, Bapak hafal Quran tahun berapa? Saya setor hafalan Quran 30 juz tahun 75. Lah saya lahirnya 76. Belum lahir beliau udah ngapal. Coba Masya Allah. Tapi ya itulah, hidup mulia bukan karena duit, bukan karena harta. Cuman, buat sebagian orang Pak Dokter yang tadi saya angkat. Sekarang ini alhamdulillah ya Allah kasih Indonesia melek di dunia penghafal Quran. Sehingga sekarang ada pertanyaan begini Pak, kalau masukin ke sekolah, ada program tahfiznya nggak? Gitu loh. Sekarang ini udah mulai nih. Kenapa? Karena zaman dulu jadi penghafal Quran tidak keren. Judulnya kuburan melulu. Ya, bentar-bentar ngaji kubur gitu. Kerjaannya kapan? Kerjaannya kalau pindahan. Kalau pindahan baru dia ngaji. Nah, ini anak-anak ini mewakili genre ya penghafal Quran tapi dari generasi yang berbeda, yang mudah-mudahan mereka tetap menjadi orang-orang yang tawadu kayak Khalili, walaupun dia anak orang kaya tapi Masya Allah turun ke musola-musola
ngajar anak-anak di gang-gang, Masya Allah kan. Ya, yang lain ngajar juga tapi nggak bawa duit, dia ngajar bawa duit karena emaknya yang ngasih, bapaknya yang ngasih. Ya, ada Vina, ada Fajrina, ada yang lain-lain tadi, Masya Allah. Baik Pak Dokter, apa nih yang bisa disedekain dari ilmunya Pak Dokter ke pemirsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dimuliakan Allah, bahwasanya seperti yang sering disampaikan oleh Ustadz, kita pada saat sakit langsung dengan serta-merta kita ini mendatangi seorang dokter. Boleh, tidak salah, tetapi ada etika yang dilanggar dan ini sebenarnya sangat krusial dan ini menyangkut tauhid kita. Tauhid kita harus benar dulu. Sebaiknya pada saat kita sebelum datang ke dokter, kita datang dulu ke Allah, entah kapanpun, dalam tahajud kita, dalam duha kita, dalam doa kita, mengadu dulu ke Allah atas problema kesehatan kita, minta izin sama Allah, agar hambanya Allah yang namanya dokter, ini mampu menjadi sarana untuk penyembuhan sakitnya kita. Subhanallah. Tapi antum dokter bener ya? Insya Allah. Lah tumben gitu loh ya. Yeah. Ya. Jadi kalau pasien mau datang ke dokter, dokter tanya dulu dong sama dia. Ya betul. Ini karena fakta terjadi di dalam setiap kami praktek. Beliau-beliau yang sudah sangat fanatik dengan dokternya itu selalu bilang begini. Wah, ini Pak Dokter baru masuk ruangan dokter aja ini sudah hilang panasnya. Udah sembuh, dia bilang gitu. Oh, ini hati-hati. Ini bisa mengarah ke syirik kalau kita tidak meluruskan. Nah, kewajiban kita lah saling mengingatkan sesama muslim agar kesyirikan ini tidak terus-menerus berlanjut, apalagi sampai tambah enggak karu-karuan, tambah syirik. Dan bahkan dia mengklaim bahwa pokoknya kalau enggak ke dokter A, enggak sembuh Pak Dokter. Sudah tak bawa kemana-mana enggak sembuh, Allahnya lupa. Saat inilah kami ingin saling mengingatkan Ustaz, sharing bahwasanya nomor satu yang harus diingat adalah Allah dulu. Jadi tidak menghalangi ke dokter tetap ya, cuman ke Allah dulu. Kalau nanti ke Allah dulu terus sembuh, dokter kagak punya duit dong. Insya Allah Ustaz, jadi Allah menyembuhkan pasien melalui sarana ikhtiar kepada dokter. Jadi enggak, ini kalau ada orang datang ke Allah, ya sebelum datang ke dokter nih, datang ke Allah, terus Allah kasih sembuh, dan dokternya nggak punya rezeki dong. Allah alam Ustaz. Rezeki bukan dari pasien ya, betul. Tapi rezeki dari Allah. Dari Allah. Baik. Di Jeddah menuju Mekah menuju Jeddah Ustadz Albar. Barangkali nanti pemirsa yang dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat menunaikan ibadah haji tahun depan. Ya, udah mulai bisa melihat ada rel kereta. Rel kereta dari Mekah ke Jeddah, Jeddah ke Mekah. Nah, itu kan ada sewaan mobil. Ini logikanya mirip seperti dokter. Suatu saat saya sama saya Ali naik mobil sewaan, mobil Kijang. Ya, mobil sewaan minibus gitu, kemudian sopirnya cerita, besok ada pilihan, boleh naik mobil sewaan seperti saya punya atau naik kereta. Karena nanti dengan kereta lebih cepat, jaraknya lebih cepat. Bahkan ke Madinah pun insya Allah itu kereta lagi dibuat. Monorel. Lalu kemudian saya Ali dan saya nanya sama nih sopir, wah kalau udah ada kereta ente nggak laku dong? Jawaban dari si sopir nih Masya Allah, ar-rizku minallah ya Syekh. Rizki itu dari Allah, bukan dari penumpang. Dahsyat. Insya Allah anda doain, mudah-mudahan semua dokter bisa seperti dokter Alek. Amin ya Allah. Insya Allah. Silakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kaitannya dengan sedekah. Tadi disampaikan Ustadz, materi kali ini adalah terkait dengan kesehatan dan sedekah. Apa iya sih sedekah itu benar-benar bermanfaat untuk kesehatan, untuk mencegah penyakit ataupun untuk mengobati penyakit? Rasionalnya di mana? Kita selalu harus tahu ilmunya. Jangan sampai kita mempunyai ilmu
melakukan sesuatu tapi tanpa ilmu. Sedekah yang kita lakukan harus ada dasar ilmunya dan kita harus mengerti betul kok bisa seperti itu karena apa? Karena tanpa ilmu apa yang kita lakukan ini susah untuk istiqomah dan kadang ikhlasnya itu tidak maksimal. Ya. Jadi bisa saya sampaikan bahwa pada saat kita bersedekah itu yang terjadi apa? Ada sebuah kebahagiaan yang luar biasa dari orang yang sudah bersedekah itu, yang dengan ikhlas lillahi ta'ala menolong hambanya. Maaf ini saya sedikit cerita bukan untuk riak, tapi inilah fakta yang terjadi. Ada ayat-ayat Allah yang sudah saya lihat dan ini ingin saya sampaikan ke Bapak dan Ibu semua. Contoh misalnya, ada salah seorang karyawan saya. Karyawan saya ini menderita sakit pembuluh darah jantung. Penyempitan hampir 95% dan wajib dioperasi bypass. Yaitu pembuluh darah yang menyempit itu diganti pembuluh darah yang berasal dari kaki. Dengan resiko, Masya Allah, tanda tangannya itu tanda tangan mati. Bayangkan, bisa dibayangkan ketakutan dari si pasien ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh si pasien ini karena dia orang awam yang sangat takut dengan operasi, apalagi yang dioperasi ini pembuluh darah jantung. Apa yang dilakukan? Dia ini sebelum dioperasi oleh si dokter, dia bersedekah di anak yatim, minta didoakan oleh anak yatim dan pengurusnya agar operasinya lancar. Subhanallah, ini fakta. Apa yang terjadi? Pada saat operasi pertama, dia tidak sadar, kemudian dia bermimpi. Apa mimpinya? Dia itu dihadapkan pada suatu keadaan di mana dia di posisi berseberangan dengan seperti ada sungai, berseberangan, ada jembatannya. Dia di sisi kiri, yang sisi kanan ini ada dua orang yang memanggil-manggil dia berpakaian putih-putih. Dua orang ini memanggil-manggil dia terus. Pada sisi yang sebelah kiri, dia ini dipanggil oleh seseorang yang ternyata adalah pengasuh anak yatimnya ini. Masya Allah. Tapi dalam mimpi ya? Dalam mimpi. Subhanallah, dia bingung. Mau ke sana, dipanggil oleh pengasuhnya anak yatim ini sangat kuat sekali. Kamu pulang aja bareng saya, jangan ke sana. Mau ikut anak yatim ini, dipanggil lagi sama yang dua orang ini yang sudah menunggu. Bingung dia. Akhirnya panggilan si ibu dari pengasuh anak yatim ini cukup kuat, sehingga dia mengikuti panggilan si ibu ini dan kemudian dibawa pulang. Walhasil, Masya Allah, operasi pertama itu gagal. Masya Allah. Apa yang terjadi? Maaf ini bukan saya mengkritisi medis, ini fakta aja yang saya ceritakan lepas dari apapun. Operasi pertama gagal, kemudian di operasi kedua, waktunya 9 jam. Di operasi kedua ini kemudian berhasil dengan mulus dan akhirnya sampai sekarang dia hidup dengan selamat dan sekarang menjadi salah satu dari anggota tim kami dan beliau memang saya ajak terus dalam setiap saya pergi. Harapan saya apa? Beliau ini ngecas iman saya setiap saat. Memperkuat semangat kita untuk bersedekah dan ternyata sedekahnya ini yang saya lihat mampu merubah jalannya operasi yang sepertinya mau gagal dan mau sebentar, Pak dokter bawa-bawa pasien kemana-mana? Ini pasien yang sudah sembuh Ustaz. Sekarang jadi sopir saya. Oh. Iya, jadi yang sudah dioperasi jantung ini sekarang menjadi sopir saya. Dia mendampingi saya setiap saat. Saya senang karena dia sudah membuktikan langsung betapa sedekah itu dahsyat, mampu merubah operasi yang gagal kemudian jadi berhasil dan selamat. Subhanallah. Baik, sebelum iklan ya, saya mau tanya nih, kenapa tadi saya tanya dokter bener bukan? Satu, jenggotan. Kan dokternya bersih gitu ya. Oh ente jenggotan gitu. Terus dokter biasanya pakai baju putih-putih. Antum praktek di mana? Terus apa ada ngajarnya apa gimana? Iya.
Jadi kami mengajar di Fakultas Kedokteran Unisula Pak Ustadz di Semarang. Kami sambil praktek di rumah. Jadi memang bahwasanya seorang dokter itu memang sebaiknya bisa memberikan support terhadap pasiennya yang memang sedang down karena diuji dengan Allah. Dan alhamdulillah di tempat kami memang itu diajarkan, jadi ada semacam kedokteran Islam yang match antara medis dengan Islam, sehingga harapannya jadi dokter yang bisa mensupport pasiennya. Tapi kalau lagi ngadepin pasien enggak begini ya, pakai seragam, karena tipikal dokter kan gitu ya. Putih-putih. Pakai koko putih. Oh gitu, baik. Pemirsa, kita masih bersama Dr. Alex. Insya Allah juga bicara tentang kecantikan. Oh, ini buat ibu-ibu yang pengen cantik tapi modalnya nggak ada. Pakai apa gitu kan? Jangan kemana-mana. Saksikan setelah yang satu ini. Oleh Allah, pada saat kita bersedekah, kita akan merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Ada nggak yang setelah sedekah kita sedih, terpuruk? Enggak, pasti enggak ada. Ada juga. Sedekah nggak sengaja nyesel, aduh salah masukin. Biasanya cepean, gocapan. Dan pada saat kita sudah bahagia itulah maka berdampak terhadap badan kita, terhadap sel-sel yang ada di tubuh kita. Bapak dan Ibu, 70% sampai 80% tubuh kita ini adalah cairan. Seorang ahli di Jepang sudah melakukan foto kepada molekul air yang dipapar dengan kebahagiaan, kemudian molekul air itu difoto, hasilnya adalah seperti ini. Jadi pada saat kita bahagia, maka ini sayang ya, selnya adalah seperti ini. Sayang nggak bisa ditampilkan di layar kaca karena persiapan kami yang kurang. Jadi utuh. Sebaliknya, pada saat kita tidak bahagia, kita stres, kita sedang putus pacar, kita sedang banyak hutang misalnya, kita sedang tidak terima dengan takdir Allah, maka yang terjadi adalah selnya pecah. Masya Allah. Pecah. Seperti ini. Jadi pada orang-orang yang bersedekah dan kemudian dia bahagia, maka selnya sangat indah, utuh. Dan kalau sel tubuh kita seperti ini, kameranya yang ini Pak Dokter. Sel tubuh kita seperti ini, bisa dipastikan imun kita sangat bagus. Karena sel-sel imun kita adalah terdiri dari sel-sel yang hampir sama dengan sifat dari molekul air itu. Karena imun itu apa biar ngerti? Sel-sel kekebalan tubuh kita. Jadi badan kita ini sudah dibekali Allah 2 kekebalan tubuh. Yang pertama kekebalan tubuh yang non spesifik dan yang kedua yang spesifik. Semua ada sel-selnya. Yang non spesifik misalnya ada makrofagnya namanya, makrofag. Makrofag itu kalau kita bahagia maka selnya akan utuh seperti ini. Sehingga bisa bekerja dengan baik melawan apapun penyakit yang ada di tubuh kita. Termasuk kecantikan Bapak dan Ibu sekalian. Tadi udah disinggung. Sebenarnya kecantikan tuh mahal enggak sih? Enggak Bu, enggak Pak. Mahal, ada yang bedaknya enggak bisa habis tuh kreditnya. 15.000 3 kali bayar. Oceng tiap bulan. Lah ini juga penting. Kita sering datang ke dokter kecantikan dengan biaya yang sangat mahal. Ya, tapi kita lupa datang kepada Allah. Allah lah yang membuat dokter kecantikan itu. Allah yang membuat bagus wajah kita, cantik wajah kita, tapi nggak pernah kita datangin untuk kita mintain pertolongan agar wajah kita cantik. Jadi Bapak dan Ibu yang kepengen cakep, yang kepengen cantik, datang ke Allah bisa kok tanpa biaya dan dipastikan bisa cantik, bahkan cantik alami murni tanpa poles. Sudah ada buktinya. Jadi alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita istri saya. Aduh, ya. Yang menurut saya cantik Ustaz. Siapa gitu. Ya iyalah dokter bilang jelek mah dikeplak. Yang mana istrinya? Ya, alhamdulillah. Ustaz Albar coba mana istrinya dokter? Ini hadir Dokter Susma ya? Iya sama dokter mana? Senior kami, guru kami Dokter Susma. Oh ini Ustaz. Oh ke tengah dong, ke tengah. Dokter Sus mana Dokter Sus? Mbak bisa ke tengah. Di situ agak gelap Mbak. Nanti nggak di belakang cantik. Sini Dokter Sus nih dokternya Mbak, istri sini, saya. Mbak. Silakan. Masya Allah. Iya. Ini Ustaz. Cantik Ustaz. Di situ tadi gelap Ustaz. Sini. Silakan, Ke tengah. Maaf Ibu, kasih lewat, kasih jalan. Iya. Kasih jalan. Iya, sini. Iya. Dokter Sus ini dokternya istri saya.
Jadi istri saya kalau jadi beliau nawarin dirawat sama dokter sus, tapi dirawat memang beliau masya Allah nasihat-nasihatnya tentang air wudhu, tentang. Jadi dokter juga tidak harus selalu mengedepankan medis, masya Allah. Ya silakan. Ya, istrinya yang mana? 2? Ya, Enggak. Bercanda ya ibu dokter. Baik. Jadi beliau-beliau ini sudah membuktikan betapa sedekah, betapa melibatkan Allah itu mampu membuat cantik yang benar-benar alami tanpa Baik. poles. Silakan. Dua beliau ini tanpa poles. Istrinya dokter yang mana? Oh yang ini. Iya jangan salah pilih katanya. Silakan ibu. Ibu siapa namanya? Nama saya Dr. Siti. Dokter Siti. Dokter juga ya? Iya. Subhanallah. Ini ngincernya udah dari sejak kuliah kali ya? Wah enggak Ustaz, ini ada cerita lagi Ustaz nanti. Ceritanya lama lah. Lama-lama ya, ceritanya. lama, ya. Ya silakan Ibu Dokter Siti, ada yang mau disampaikan sehubungan dengan kecantikan. Tapi kan tentu saja tidak berarti kita memusuhi kosmetik toh. Tidak, tidak sama sekali. Jadi intinya cantik yang kita dambakan itu sebenarnya cantik alami tanpa harus merubah ciptaan Allah. Jadi dalam ini kita melibatkan Allah ya. Karena sebenarnya dalam Islam itu cantik itu bisa didapat dengan mudah. Karena cantik itu bisa didapat dengan pertama membersihkan. Nah, membersihkan dalam Islam wudhu itu sudah sangat luar biasa. Membersihkan tubuh kita, wajah kita. Karena dengan wudhu itu yang didesain Allah 5 kali wudhu dalam sholat wajib, apalagi ditambah dengan sholat sunnahnya berwudhu juga. Itu luar biasa menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita, terutama wajah kita. Lah kotoran-kotoran itulah yang nanti sebenarnya itu membuat berbagai macam penyakit yang ada di kulit, terutama wajah kita ini. Dengan wudhu pun yang sangat murah, mudah meriah itu insya Allah sudah bikin cantik yang sangat luar biasa. Baik, saya mau dialog dengan Ibu. Ini guru saya, termasuk salah satu guru saya, dan ilmunya banyak didapat dari Dokter Sus ini. Masya Allah, tapi kok masih kelihatan muda ya? Alhamdulillah. Bahasa Inggrisnya look younger ya? Amin. Sudah ini dok, di atas ambang senja. Masa sih? Berapa umurnya sekarang Bu? Alhamdulillah sudah 52 tahun lebih. Subhanallah. 52 ya, kayak berapa tebakannya? Berarti ente merhatiin aja tadi nih. 52 kayak 32 Bu, ini pujian untuk Allah. Subhanallah. Bagaimana? Tolong dong berbagi rahasia. Alhamdulillah. Sebenarnya ya alhamdulillah kami berkiprah di bidang kesehatan. Sebenarnya bukan kecantikan saja, tetapi kulit secara keseluruhan. Dan kulit itu ada temennya, biasanya malu disebut karena spesialis kulit dan kelamin. Mohon maaf Ustadz. Jadi karena memang saat ini kebetulan pasien-pasien itu ibu-ibu, para kaum hawa itu, jadi memang ya siapa sih yang gak kepingin disayang sama suami ya, jadi pingin cantik. Nah kebetulan kadang-kadang kami kalau menemui pasien itu kami sering mengingatkan atau menghimbau, sekalian mengajak yuk kita merenung. Kalau ibu pengen cantik itu cantiknya buat siapa dulu? Saya bilang gitu. Kalau memang pengen cantik untuk suami, jadi ibu tidak usah pakai riasan. Gimana kalau mau bangun tidur adalah yang tercantik? Karena yang dilihat adalah pertama kali kan ketemunya sama suami di tempat tidur. Jadi nggak usah lah berrias-rias gitu. Nah bagaimana? Memang kadang-kadang kita banyak sekali kaum hawa, kaum ibu ini inginnya mempunyai semuanya yang serba cantik, hidungnya mancung, matanya belok, bibirnya yang seksi, begitu ya. Tetapi saya bilang, tapi cantik itu kan relatif dan cantiknya itu kan menurut ibu, menurut manusia. Ibu ingat nggak siapa yang membuat ibu seperti ini? Ada desainernya. Mau sampai bilang tidak atau bahwa desainernya itu adalah yang terbaik. Kok ibu mau merubah? Seandainya contohnya hidup yang pesek bukan berarti jelek. Kalau yang bilang manusia iya,
Tapi yang desainer aslinya mungkin itu yang tercantik. Jadi kenapa dirubah? Dan kalau ibu itu sekarang hidup ini di dunia ini sebenarnya kan sementara, hidup abadinya di sana. Nah, kita ini kalau seandainya di dunia ini udah ibaratnya kita mengemban amanah saja, membawa dititipi selama di dunia ini. Jadi kalau udah dititipi, ya kita wajib mengembalikan sesuai aslinya waktu dititipi. Jangan dirubah-rubah. Berani coba bilang mengingkari sama desainernya. Siapa desainernya dokter? Allah. Jadi saya bilang ya dijaga keasliannya. Kemudian kita kembali akan ditagih. Mana dulu yang saya titipin? Apakah kamu rubah-rubah? Apakah kamu lantarkan? Apakah kamu rawat dengan baik? Nah, makanya saya sering, jadi kalau ada orang konsultasi, saya mau ini, mau itu, saya hanya menjawab seperti itu. Kalau memaksa, mohon maaf, mungkin kami tidak bisa jadi teman. Jadi saya bilang dokternya bukan saya, dokternya Anda sendiri. Yang tahu persis tentang kulit Anda sendiri. Makanya saya hanya teman untuk curhat, teman untuk kalau seandainya minta pendapat. Baik. Jadi begitu. Dokter Siti, Dokter Susma ini menjadi dua perempuan yang fisiknya, maaf ya, kita subuh-subuh bicara fisik ini. Tapi kita melihat, Masya Allah, umur 52 bisa seperti ini. Kita aja yang baru 30 kelihatan tua banget. Ya benar, subhanallah. Nanti kita akan lanjutkan, insya Allah dialog dengan Dokter Siti dan Dokter Susma serta Dokter Alex setelah iklan yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Iya. Ibu Dokter Siti, Ibu Dokter Susma, ya ini pemirsa, alhamdulillah besok saya sedang ngobrol dengan Dokter Alex. Tolong dong kasih tips dan triknya ke seluruh pemirsa Nikmatnya Sedekah. Kalau bisa nanti siapin 1-2 materi, nanti beliau ya dan timnya keliling. Mungkin bisa lewat teman-teman Miracle, keliling ke kota-kota di seluruh tanah air, berbagi pengetahuan tentang bagaimana bisa cantik, sehat, tapi tetap di jalan Allah, tetap halal, tetap kemudian tidak menghabiskan uang dan seterusnya. Jadi Dokter Susmai, Dokter Siti, mungkin kalau ngeliat waktu, ya ini kan tinggal 10 menit ya, barangkali ada nasihat sedikit barangkali sebelum nanti kita bikin gerakan ke seluruh tanah air, silakan. Jadi kalau tipsnya yang paling mudah dan murah adalah tentunya kita harus rajin sholat. Karena dengan sholat otomatis akan berwudu lebih dahulu. Bahkan kalau sholat kita tidak cukup dengan 5 kali sehari, kita tambahkan sholat sunnah dengan sholat tahajud, kemudian juga duha. Itu berarti kan melebihkan, walaupun tidak harus pakai sabun, karena sabun itu sebenarnya menambah saja, jadi air sudah cukup. Tetapi kalau mau lebih kinclong itu ya memang pakai, kalau lantai pakai pembersih pel lantai. Nah ini ada sabunnya, tapi nggak usah yang mahal, yang disesuaikan dengan jenis masing-masing kulit. Kemudian cantik itu tidak cukup hanya luarnya saja, karena apalah artinya cantik dilihat di luar tapi tidak bisa tersenyum. Sepakat. Ya, apalagi senyum adalah ibadah. Jadi inner beauty atau kecantikan yang lebih sempurna adalah bila dibarengi secara luarnya adalah cantik tetapi dalamnya pun cantik. Subhanallah. Apalagi kalau dibarengi segala tindakan kita, apa yang kita kerjakan, berusaha untuk bisa ikhlas, insya Allah akan semakin bersinar. Subhanallah. Ya, terus kemudian kalau seandainya kita sebenarnya sudah dirahmati semua, mensyukur di lingkungan kita Allah telah menciptakan dan menyediakan untuk kita, dan kita harus jeli. Seperti contohnya sinar matahari. Memang sinar matahari banyak ditakuti, tetapi
kita harus tahu mana sinar matahari yang terbaik buat kecantikan adalah di saat sebelum jam 8, paling tidak pagi. Jadi berarti kita dipaksa atau dengan kesadaran kita berolahraga, syukur-syukur mendapat sinar matahari karena salah satu fungsi kulit kita adalah pembentuk vitamin D dan pembentuk pigmen. Baik. Itu alam sudah memberikan limpahan ya. Betul. Baik. Dokter Siti barangkali bisa nambahin? Ya. Maaf, mungkin satu lagi. Oh, boleh. Jadi kemudian kalau kita mau mencuci, melicinkan atau bikin kinclong gigi dengan sikat gigi, ya, kulit kita bisa digosok, bukan dari luar saja. Justru kita banyak makan sayur itu seratnya untuk menggosok usus. Sementara usus itu adalah kumpulan dari macam-macam kotoran termasuk racun. Jadi kalau kita rajin memakan sayur maupun buah-buahan, jadi ke kulit jadi bersih. Iya, karena itu sayur apa saja ya? Iya, sayur apa saja. Sayur asam termasuk? Asal jangan terlalu asam. Saya hobi sayur asam ini. Iya, jadi terus kemudian Allah itu subhanallah begitu bertanggung jawabnya, apa yang diciptakan selalu dibarengi dan dibekali dengan segala macam perbekalan tameng. Contohnya dibawain pelindung, dibawain segala macam, ada sensor. Contohnya pelindung apa? Kulit. Bayangkan semua organ kita tanpa ditutup kulit, apa yang terjadi? Karena kulit itu jangan dianggap sepele, makanya kita rawat dengan baik itu. Jadi karena kulit itu yang melindungi semua organ. Dan kulit itu adalah dibarengi juga dengan bantal. Apa itu? Lemak. Karena jadi Allah itu sudah membekali kita turun ke dunia ini. Itu subhanallah, kalau kita kadang-kadang merenung, ya Allah, kalau sampai saya menyia-nyiakan begitu, padahal ini titipan. Sudah ada bantalnya adalah lemak, sudah ada kaca filmnya biar kena matahari, kita ini pakai pigmen. Terus kemudian kita berikan bisa lubang-lubang supaya bisa mengeluarkan racun. Pori-pori ya? Iya. Bagaimana kalau kita pikir satu persatu? Dokter Sus, pengennya sih kita terus deh belajar sama Dokter Sus. Tapi emang ini menarik, nanti saya coba akan menjadi fasilitator dengan Dokter Alex. Bagaimana ilmunya Dokter Sus ini tidak tersembunyi, tapi mengalir ke seluruh penjuru tanah air walaupun tidak selalu live di televisi. Nanti kita akan bikinkan 1-2 sesi seminar, sesi workshop, sesi pengajian, sesi daurah, yang pemateri adalah Ibu Dokter yang kita nanti perjalankan ke seluruh tanah air. Baik, di 2 menit terakhir mungkin Dokter Siti ada. Ya, saya mengajak para ibu dan muslimah semuanya, marilah kita merawat cantik. Karena apa? Allah menyukai kecantikan, menyukai keindahan juga. Dengan cara yang indah dan insya Allah pasti menghasilkan yang indah, yaitu di jalan Allah. Dan jangan sampai kita melawan arus sunatullah. Karena dengan cara di jalan Allah hasilnya pasti indah dan caranya pasti indah. Subhanallah. Baik, terima kasih. Tentu kita masih kurang. Insya Allah kita tunggu nanti karya-karya beliau, baik dalam bentuk buku, DVD yang kemudian kita akan sebar ke seluruh tanah air. Dokter, di 1,5 menit terakhir, ya, yang mau disampaikan? Sedekah kaitannya dengan kecantikan. Yang paling murah di dalam sedekah adalah senyum. Bapak dan Ibu, bagaimanakah senyum yang bisa membawa kecantikan, kecakapan wajah? Syaratnya 1, 2, 7. Apa itu? 1 adalah niat murni karena senyum lillahi ta'ala sebagai niat ibadah kepada Allah karena ini perintah. Kedua, 2 itu apa maksudnya? Ditarik bibir kiri kanan 2 cm, kiri 2 cm, 7 detik. Jadi ditahan 7 detik. Masya Allah dengan senyum 1, 2, 7. Mau senyum dihitung dulu. Susah tuh dok. Tapi baik, pokoknya dokter harus mau nanti saya. Ya, insya Allah. Dokter harus mau kita bawa ke seluruh tanah air. Nanti kita rekam Ustadz Albar ya. Kita paksa beliau juga untuk menulis buku. Untuk kemudian kita bikinkan ya sesi-sesi daurah untuk ibu-ibu muslimah di seluruh tanah air. Supaya bisa awet muda tapi tetap soleha, istiqomah dalam ibadahnya, amin, gitu ya. Amin. Terima kasih Dokter Alex, terima kasih Dokter Sus, terima kasih Dokter Siti, terima kasih pemirsa semua yang dirahmati Allah. Di menit-menit terakhir ini saya ingin mengingatkan saudara-saudara semua adalah
memang penting gitu ya menjadi cantik secara fisik. Tapi lebih penting lagi memiliki hati yang cantik seperti yang Dr. Sus bilang. Ya kadang-kadang ada orang cakep tapi disebelin itu sama orang. Ada orang yang ganteng tapi sama orang tuh nggak ada menarik-menariknya gitu. Tapi ada orang yang secara muka ya, secara manusia biasa-biasa aja lah. Tapi orang tuh kalau dekat sama dia nyaman gitu. Ya tenang gitu, adem, subhanallah. Siapa tuh dia? Dialah yang senantiasa menebarkan rahmat, yang senantiasa kemudian memberikan barokah buat sekelilingnya sehingga orang pengen aja bersama dia. Insya Allah. Masih banyak rahasia-rahasia lain dari Ibu Sus dan Ibu Siti. Mudah-mudahan nanti kapan kita bisa talking-talking gitu ya, bisa ngobrol-ngobrol untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa di-share ke seluruh tanah air tanpa dihalangi oleh menit-menit setiap segmen yang terbatas. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, jadilah juga yang cantik karena Allah dan jadilah yang cantik di hadapan Allah. Terutama saya mengingatkan juga mukena tolong dicuci ya. Jangan sampai 7 bulan tuh mukena begitu dipakai sama tamu sampai nahan napas ya. Jadi cantik di hadapan suami penting, cantik di hadapan Allah penting, cantik di hadapan tetangga enggak penting. Cantik di hadapan orang lain enggak penting. Selebihnya ya kita semua karena Allah dan untuk Allah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini ada berkah dan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di waktu yang berikutnya. Wisuda akbar udah di depan mata. Wisuda akbar yang kedua sudah di depan mata. Bulan Mei yang akan datang. Mudah-mudahan saudara-saudara semua mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Terutama di hafalan 4 surah. Yang mudah-mudahan bisa mengantar saudara-saudara semua bisa umroh ke Tanah Suci. Dengan modal hafalan 4 surah Al-Quran. Khususnya suratul Waqiah. Ila liqa hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.